masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Sebelumnya kita sudah mendapati beberapa poin-poin penting tentang digital marketing. Oke, saya mau ke Bapak Koi. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Ya Pak, apa saja nih Pak? Apakah yang harus dipersiapkan untuk membangun kompetensi dan pemahaman mahasiswa terkait digital marketing itu? Persiapkan kurikulumnya ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memasukkan mata kuliah digital marketing ya. Kita usulkan dengan melibatkan berbagai stakeholder yang saya sebutkan tadi, ada kepala dinas, koperasi dan UMKM serta pengguna lulusan. Nah, nantinya ketika mata kuliah ini disetujui kemudian dipraktikkan kepada mahasiswa, ini akan memberikan kompetensi bagi mahasiswa. Nah, yang kedua, kita akan libatkan pihak eksternal, khususnya pegiat bisnis di dunia digital marketing. Mungkin ada nanti memberikan pelatihan kepada mahasiswa, apakah itu seminar yang terkait dengan digital marketing. Kemudian yang ketiga tentu kami ya, selaku pengajar atau dosen, harus selalu mengupdate ya pengetahuan tentang digital marketing itu sendiri. Nah, ketika ketiga komponen ini sudah maksimal ya kita penuhi kompetensinya begitu, tentu mahasiswa juga akan memiliki kompetensi yang mumpuni terkait dengan digital marketing itu sendiri. Oke, baik. Saya mau ke Ibu Lisma, Bu. Ya. Apakah perlu biaya yang besar, Bu, dalam penerapan digital marketing ini? Berbicara mengenai besar atau tidaknya itu sebenarnya relatif. Ya, relatif tergantung dari si pelaku usaha. Besar atau kecilnya tergantung dari keinginan si pelaku usaha. Jika si pelaku usaha hanya mempunyai budget minim, katakanlah 5 juta dalam 1 bulan untuk biaya promosi. Nah, itu tidak bisa kita paksakan untuk mereka melakukan video advertising yang harus dimuat di web atau televisi ya. 5 juta saya hanya mampu membayar seorang influencer untuk mempromosikan produk yang saya punya. Nah, hanya sebatas itu. Jadi yang kalau seandainya ditanya besar atau tidaknya biaya, itu relatif tergantung dari si pelaku usaha. Seperti itu. Oke. Baik, saat ini kita juga ada masuk pertanyaan melalui video. Mari kita saksikan bersama-sama, ini dia. Perkenalkan, nama saya Friska Samosir, saya dari program studi manajemen bisnis. Saya ingin bertanya, seperti apakah marketing digital yang baik dan media apa yang cocok digunakan untuk program UMKM? Terima kasih. Oke, seperti apa marketing digital yang baik dan jenis media yang cocok untuk bisnis UMKM? Oke. Sebenarnya digital marketing yang baik itu adalah kegiatan pemasaran yang konsisten. Mau itu digital marketing atau tradisional marketing, tetapi kalau tidak konsisten itu tidak akan ada hasil. Nah, pertanyaannya, Ibu, jenis digital marketing apa yang cocok untuk UMKM? UMKM berarti bisnis yang masih berskala kecil. Nah, menurut saya yang cocok adalah media sosial sebagai media ajang melakukan promosi untuk digital marketing ya. Untuk media sosial kan kita tidak perlu banyak biaya ya, dari Facebook advertising bisa, atau sekarang yang sedang tren melakukan live produk di Facebook atau mungkin live produk di Instagram. Itu jauh lebih murah daripada kita harus melakukan pencetakan brosur lalu melakukan penyebaran brosur ya, yang belum bisa kita ukur berapa konsumen yang melihat, berapa konsumen yang membaca. Nah, kalau untuk dari media sosial itu kita bisa ukur 1 hari secara konsisten kita melakukan postingan 5 kali. Sebulan sudah 150 kali posting. Itu tidak menutup kemungkinan 2.000 orang yang melihat informasi yang kita berikan tentang produk. Nah, seperti itu. Lebih praktis gitu. Lebih praktis dan lebih efisien. Nah, apalagi untuk UMKM, bisa dari rumah ya, dari rumah posting 1 hari konsisten saja. Itu jauh lebih efektif untuk digital marketing. Yang jelas intinya harus konsisten. Segala sesuatu yang dilakukan dengan konsisten itu akan membuahkan hasil. Ya, bagaimana Bapak Koy? Kira-kira ada tambahan Pak? Ya, saya sependapat dengan Bu Lismaya ya. Kalau untuk UMKM ini kan kita ketahui ya, ini mungkin modalnya sedikit, kemudian produknya juga belum begitu banyak dikenal. Sehingga kalau untuk memasarkan produk ke tingkat ya tadi melibatkan selebgram dan lain-lain itu sangat sulit ya rasanya, karena biayanya juga cukup tinggi. Jadi kalau menurut saya cocoknya memang ya dengan Facebook, tapi bukan Facebook Ads ya. Karena kalau
Facebook Ads juga membutuhkan biaya seperti itu. Oke. Mungkin sependapat tadi bisa live Facebook, ya. live Facebook atau mungkin bisa memasarkan di beranda Facebook dulu mungkin. Itu bagian dari digital marketing juga menurut saya. Jadi itu ya untuk cocoknya untuk UMKM. Tapi kalau mereka memang memiliki modal yang cukup ya sedikit disisihkan mungkin bisa ya beralih ke Facebook Ads atau Instagram seperti itu. Oke, kalau begitu saya masih mau di Pak Koi. Apa nih Pak kelemahan dari digital marketing ini agar kita bisa menghindari hal-hal yang akan merugikan kita tersebut? Ya, saya tadi sudah menyampaikan bahwasannya dunia digital ini sangat memberikan kemudahan bagi siapapun. Kita akan sangat cepat sekali mampu memasarkan produk kita bahkan sampai ke seluruh dunia. Tapi ingat, digital marketing juga memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Tadi, dia bisa sangat cepat memperkenalkan produk kita, tapi bisa juga dengan cepat mematikan produk kita ya. Atau membuat bangkrut si pelaku bisnis itu. Kenapa? Kalau konsumen itu merasa dikecewakan, kemudian produknya tidak memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dipromosikan, tentu ini akan menjadi bumerang. Kita lihat banyak sekali kasus-kasus viral ya, misalnya ada produk A yang dipasarkan di Instagram, YouTube, tapi tidak sesuai dengan kualitas yang mereka tawarkan. Nah, konsumen memberontak mereka posting di media sosial yang sama, akhirnya banyak orang yang melihat menjadi viral begitu. Nah, ini menjadi kerugian sendiri. Jadi menurut saya hal-hal yang perlu dihindarkan ya salah satunya jangan pernah kecewakan konsumen dengan kualitas produknya. Jangan pernah bohongin konsumen ya atau menipu konsumen dengan kualitas produk yang tidak baik. Itu menurut saya yang harus dihindarkan. Dan yang kedua, ketika kita memasarkan produk di digital marketing seperti Instagram, Facebook Ads, YouTube itu, kita kan membuat konten semenarik mungkin ya. Ketika mereka melihat atau masyarakat melihat konten tersebut akan tertarik untuk memesan produk kita. Nah, tapi ingat kita harus menghindari juga membuat konten itu yang mengandung unsur kebencian atau unsur yang menyinggung suku, agama, ras, dan lain-lain. Ini yang harus kita hindarkan. Kita memang membuat konten semenarik mungkin, tapi kita juga harus menghindari hal-hal tersebut, seperti ujaran kebencian dan lain-lain. Ini yang harus dihindari menurut saya. Kalau begitu, bagaimana dengan kekuatan feedback atau testimoni sebagai promo? Kalau menurut saya, kekuatan feedback atau testimoni itu sangat berpengaruh ya, terhadap si pelaku bisnis sendiri. Kenapa? Karena masyarakat ingin membangun kepercayaan dengan mengenal produk itu sendiri. Oke. Nah, melalui kegiatan tadilah atau kegiatan tersebut, masyarakat mengetahui bagaimana sih kualitas produk tersebut, kemudian siapakah yang menciptakan produk tersebut. Nah, ketika mereka ingin komplain terhadap kualitas produk tersebut akan sangat mudah. Seperti itu menurut saya. Oke, saya mau ke Ibu Lisman nih, Bu. Bu, apa nih tren digital marketing saat ini yang bisa menguasai pasar dan kedepannya seperti apa perkembangannya? Tren digital pada saat ini yang dapat Iya. menguasai pasar. Nah, kalau untuk sekarang yang kita lihat adalah maraknya ya minat konsumen terhadap YouTube. Oke. Nah, dan sekarang sedang gencar-gencarnya segala produk melakukan promosi by YouTube. Nah, dengan menggunakan influencer-influencer atau dikatakanlah kalau di Instagram namanya selebgram ya. Kalau di YouTube namanya YouTuber. Nah, banyak yang menggunakan seperti itu, memanfaatkan si YouTuber dengan beribu atau jutaan penonton atau subscriber ya untuk dijadikan konsumen. Nah, jadi menurut saya untuk sekarang yang sedang tren itu adalah video ya, video YouTube di YouTube untuk melakukan promosi. Oke, saya penasaran nih Bu, bagaimana nih jika seorang mahasiswa yang sudah ada minat atau niat untuk terjun di entrepreneur itu, namun masih bingung memulai dari mana, itu gimana kira-kira? Masih bingung mau mulai dari mana? Yang jelas niatnya dulu yang dikuatkan. Niatnya dulu yang dikuatkan, mulai dari niat lalu terjun, jangan terlalu banyak memikirkan ya. Jangan terlalu banyak memikirkan, langsung terjun. Kalau dibilang, "Bu, saya tidak bisa karena saya tidak tahu bagaimana cara promosi." Sudah kita kenalkan dengan dunia digital marketing. Nah, kalian bisa promosi by media sosial. Kalau begitu, apa nih yang ingin disampaikan kepada mahasiswa, khususnya untuk anak-anak manajemen terkait digital marketing ini? Mungkin dimulai dari Bapak Koi dulu.
Baik untuk para mahasiswa ya, khususnya mahasiswa selaku agen of change atau agen perubahan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Dengan berkembangnya digital marketing ini, mereka harus tahu juga apa sih itu digital marketing, kemudian mereka juga harus mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru yang nantinya memberikan terobosan ya. Mereka juga sebagai generasi penerus bangsa, di mana nanti ekonomi juga berada di tangan mereka, tentunya saya mengharapkan para mahasiswa mampu menjadi pegiat bisnis, menjadi seorang entrepreneur, menghasilkan suatu produk dan kemudian bisa dipasarkan melalui digital marketing. Khususnya mahasiswa Universitas Putra Batam. Dan saya yakin dan percaya banyak sekali yang memiliki jiwa entrepreneur. Karena ada beberapa kelas yang saya ajar juga banyak mahasiswa yang tertarik untuk berwirausaha. Jadi itu pesan saya. Baik, untuk mahasiswa yang sekarang adalah pelaku usaha, startup, ya, tetap semangat dalam mempromosikan apapun bentuk dan jenis usaha kalian. Lalu untuk mahasiswa yang baru mau memulai, kalian harus terjun dari sekarang. Jangan terlalu banyak memikirkan segala sesuatu resiko yang ada, karena kalau belum kita menjalani, kita belum tahu resiko yang ada. Dan tetap semangat karena saya yakin mahasiswa, terutama mahasiswa Putra Batam, adalah mahasiswa yang produktif dan kreatif. Baik, terima kasih. Ya, dengan hadirnya teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara bisnis memasarkan produknya menggunakan omni-channel, multi-format, dan multi-platform dengan penerimaan yang cukup luas dari hampir semua lapisan masyarakat. Tak ayal membuat model pemasaran digital adalah salah satu channel utama. Peran inilah yang dipegang oleh seorang digital marketers. Digital marketers terbaik adalah yang memiliki gambaran jelas tentang bagaimana setiap bentuk promo dan informasi digital marketing yang dia miliki mendukung tujuan penawarannya, bisa melalui media gratis ataupun berbayar. Dengan media pemasaran, digital diklaim mampu menjangkau semua kalangan, kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Koi dan Ibu yang sudah hadir di Prodi Talk berbagi ilmu bersama dengan kami. Ya, baiklah pemirsa, jangan lupa saksikan Prodi Talk edisi mendatang dengan pembahasan yang up to date dan penting untuk kita ikuti. Saya Lydia pamit undur diri, sampai jumpa.